Halo, assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan. Teman-teman, kita akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 5 penerbit ISPS Erlangga Kurikulum Merdeka. Kali ini saya akan lanjut membahas Ayo Berlatih bab 2 halaman 37 sampai 38 nomor 6 ya. Nomor 6 ini ada banyak soal, cukup banyak dari A sampai H. Kita akan bahas yang nomor 6 ini, oke? Kerjakan soal-soal cerita KPK dan FPB berikut. Yang A, Dimas berenang setiap 6 hari sekali dan Doni berenang di tempat yang sama setiap 8 hari sekali. Jika hari ini mereka berenang bersama-sama, setelah berapa hari mereka akan berenang bersama-sama lagi. Jadi kalau pertanyaannya kapan akan bersama lagi, itu berarti mencari KPK ya. Nah, untuk mencari KPK kita bisa buat pohon faktor. Pohon faktor dari 6 itu adalah 6 bagi 2, 3. Lalu untuk pohon faktor 8, 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. Jadi kita buat faktorisasi primanya. Di sini juga saya tulis faktorisasi primanya ya. 6 itu adalah 2 kali 3. Lalu 8 itu adalah 2 pangkat 3. Lalu untuk mencari KPK kita ambil semua angka. Kalau ada yang sama kita pilih yang pangkatnya paling besar. Jadi kita pilih 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8 kali 3 sama dengan 24 ya. Jadi mereka akan berenang bersama-sama lagi setelah 24 hari lagi. Lalu yang B, seorang pedagang membeli persediaan beras dan air mineral dagangannya berturut-turut setiap 12 hari sekali dan 6 hari sekali. Jika pada tanggal 1 Maret pedagang tersebut membeli beras dan air mineral secara bersamaan, pada tanggal berapakah pedagang tersebut akan membeli keduanya bersama lagi? Ini juga kapan akan membeli bersama lagi, berarti masih mencari KPK ya. Yang B ini kita mencari KPK 12 dan 6. Di sini sudah saya tuliskan cara singkatnya, faktorisasi prima dan cara mencari KPK-nya, tapi untuk cara detailnya kita bahas di sini ya. Untuk 12 dibagi 2 itu hasilnya 6, 6 dibagi 2 hasilnya 3, lalu 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi faktorisasi primanya 12 itu sama dengan 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2 ya, 2 pangkat 2 kali 3. Kalau 6 itu sama dengan 2 kali 3. KPK kita ambil semua angka. Kalau ada yang sama kita pilih yang pangkatnya paling besar. Ini ada 2 pangkat 2, kita ambil 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2, 4 dikali 3 sama dengan 12. Dia membeli bersama pada tanggal 1 Maret. Karena KPK-nya 12, jadi 1 Maret ditambah 12 hari. Maka hasilnya adalah 13 Maret. Jadi mereka membeli keduanya bersama lagi pada tanggal 13 Maret lagi. Oke, kita lanjut ke bagian C. Pak Dani bertugas jaga malam setiap 5 hari sekali dan Pak Arif setiap 4 hari sekali. Jika hari ini mereka jaga malam bersama untuk pertama kalinya, berapa hari lagikah mereka akan jaga malam bersama untuk ketiga kalinya? Nah, ini masih kita cari KPK ya. KPK dari 5 dan 4. Oke, kita perhatikan. Kalau 5 ini sudah cukup 5 aja ya, faktornya hanya 5, faktor primanya. Lalu 4 itu dibuat pohon faktor, 4 bagi 2 hasilnya 2. Jadi 5 sama dengan 5, 4 sama dengan 2 pangkat 2. KPK kita ambil pangkat yang paling besar ya, kita ambil semua angka. Jadi 2 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 2 itu 4 dikali 5, 20. Karena yang diminta ketiga kalinya, jadi kalau untuk ketiga kalinya itu dikali 2 ya, 2 dikali 20. Jadi mereka akan jaga malam bersama lagi setelah 40 hari lagi. Ya, kita lanjut ke bagian D. Pak Hendra akan membersihkan akuarium setiap 7 hari sekali dan kolam ikan setiap 14 hari sekali. Tanggal 1 Desember, Pak Hendra membersihkan akuarium dan kolam ikan secara bersamaan untuk pertama kalinya. Tanggal berapakah ia akan kembali membersihkan keduanya secara bersamaan untuk ketiga kalinya? Nah, ini ketiga kali lagi ya pertanyaannya ya. Jadi kita cari dulu KPK dari 7 dan 14. Oke, 7 itu faktornya primanya hanya 7, 14 itu faktor primanya 2 dan 7. Jadi 7 sama dengan 7, 14 sama dengan 2 kali 7. KPK-nya itu berarti 2 dikali
7. Hasilnya adalah 14. Kalau untuk mencari ketiga kalinya berarti 2 dikali 14, berarti 28 hari lagi. Karena pertanyaannya tanggal berapa dan yang pertama kali itu tanggal 1 Desember, jadi 1 Desember ditambah 28 hari lagi. Hasilnya adalah 29 Desember. Jadi Pak Hendra akan membersihkan akuarium keduanya, akuarium dan kolam bersama lagi pada tanggal 29 Desember. Oke, kita lanjut yang bagian E. Sebuah agen akan mengirimkan 2 jenis beras ke beberapa toko. Jumlah beras jenis pertama ada 48 karung dan jenis kedua 60 karung. Jika setiap toko akan menerima setiap jenis beras sama banyak, berapa paling banyak toko yang akan dikirim beras tersebut? Nah, untuk soal seperti ini, berapa paling banyak itu berarti mencari FPB. Jadi kita akan cari dulu FPB 48 dan 60 ya. Oke. Di sebelah sini sudah saya tuliskan faktorisasi primanya langsung ya. Nah, tapi untuk cara pohon faktornya kita bahas di sini. 48 dibagi 2 hasilnya 24, 24 bagi 2 hasilnya 12, 12 bagi 2 hasilnya 6, 6 bagi 2 hasilnya 3. Lalu untuk 60 dibagi 2 hasilnya 30, 30 dibagi 2 hasilnya 15, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Lalu kita buat faktorisasi primanya. 48 itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 2-nya ada 4, jadi 2 pangkat 4 dikali 3. 60 itu sama dengan 2-nya ada 2 ya, 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Untuk mencari FPB itu hanya diambil angka yang sama dan dipilih pangkatnya yang terkecil. Jadi kita pilih ini 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 itu 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi paling banyak toko yang akan dikirim beras adalah 12 toko. Oke, kita lanjut yang bagian F. Seorang pedagang akan mengemas 60 apel dan 80 jeruk ke dalam beberapa keranjang kecil. Setiap keranjang akan berisi apel dan jeruk sama banyak. Berapa paling banyak keranjang kecil yang harus disiapkan pedagang tersebut? Nah, ini pertanyaannya kembali berapa paling banyak, berarti mencari FPB. Kita akan cari FPB dari 60 dan 80. Oke, untuk 60 dibagi 2 hasilnya 30, 30 bagi 2 15, 15 bagi 3 hasilnya 5. Lalu 80 bagi 2 40, 40 bagi 2 20, 20 bagi 2 10, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kita buat faktorisasi primanya. 60 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kalau 80 sama dengan 2-nya ada 1, 2, 3, 4, jadi 2 pangkat 4 dikali 5. FPB kita ambil angka yang sama aja dan ambil yang pangkatnya paling kecil ya. Ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 4, kita ambil 2 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 2 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi paling banyak keranjang yang harus disiapkan adalah 20 keranjang. Kita lanjut bagian G. Vira membeli 48 pastel dan 56 risol yang akan disajikan untuk tamu di rumahnya. Semua pastel dan risol tersebut akan diletakkan di beberapa piring. Setiap piring berisi pastel dan risol sama banyak. Berapa banyak pastel dan risol masing-masing yang ada di setiap piring? Ini juga masih mencari FPB ya. Kita akan cari FPB dari 48 dan 56. Nah, 48 dibagi 2 itu hasilnya 24. 24 bagi 2 12, 12 bagi 2 6, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Lalu 56 dibagi 2 hasilnya 28, 28 bagi 2 14, 14 dibagi 2 hasilnya 7. Kita buat faktorisasi primanya. 48 itu sama dengan 2-nya ada 4 ya, 2 pangkat 4 dikali 3. 56 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 7. FPB hanya diambil angka yang sama, ini 2 aja yang sama ya, dan pilih yang pangkatnya kecil, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk mencari banyak pastelnya, berarti banyak pastel tadi 48 dibagi FPB nya dibagi 8 sama dengan 6.
Banyak risolnya tadi ada 56 dibagi FPB-nya 8 sama dengan 7. Jadi banyak pastelnya adalah 6 dan banyak risolnya adalah 7 ya, teman-teman. Bisa lihat di sini juga ringkasan jawabannya ya, jawaban yang lebih singkatnya. Lalu yang H terakhir, dalam kegiatan pramuka akan dibentuk kelompok yang terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan. Banyak siswa laki-laki ada 35 orang, sedangkan siswa perempuan 42 orang. Jika banyak siswa laki-laki dan perempuan di setiap kelompok sama banyak, berapa paling banyak kelompok yang dapat dibentuk? Berapa paling banyak itu juga mencari FPB ya. Kita akan cari FPB dari 35 dan 42. Jadi FPB dari 35 dan 42. 35 itu dibagi 5 hasilnya 7, 42 dibagi 2 hasilnya 21, 21 dibagi 3 hasilnya 7. Kita buat faktorisasi primanya. 35 itu sama dengan 5 kali 7, 42 itu sama dengan 2 kali 3 kali 7. FPB hanya diambil angka yang sama hanya 7 ya, berarti FPB-nya 7. Maka kelompok paling banyak yang dapat dibentuk adalah 7 ya. Oke, demikian ya teman-teman pembahasan kita. Semoga video ini bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah, ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.